Ya, ke kirinya juga 8. Santai aja. Ciri-cirinya kalau olahraga itu berdampak positif, kalau habis olahraga badan merasa segar banget, sangat segar, nggak bisa capek sampai jam berapa pun nggak bisa capek. Benar itu ya. Jadi mulai dari atas pastikan imbang ya, tapi rasakan kalau sampai habis gini-gini malah kok gini-gini itu berarti yang salah bukan tetangga loh ya. Ya, jadi kita yang nggak tahu porsi kita. Itu satu ya. Ya, jadi nah, kemudian di sini ini ada ya syaraf juga yang perlu kita ya. Jadi selain begini ya, begini ya, nah terus begini. Ini di sini ini ada otot yang kalau ini bermasalah itu semua bawahnya bermasalah. Jadi imbang, jangan dipaksa. Kalau kuat 3 kali ya. Nah berikutnya ya ini berantakan. Nanti rasakan ada yang mengalir. Coba praktekkan. Ya agak gampang ini. Udah, lepas. Coba rasakan. Mengalir itu sarafnya berfungsi normal. Enak. Baru gitu aja enak sudah. Ini udah mengalir ini. Jadi panas energi kita ini sudah mulai positif. Ya. Lepas. Jangan ngececeng. Ya, nggak boleh gitu. Lepas. Tapi ini tetap tegak ya. Tetap tegak. Karena otot dada itu perlu juga dilatih. Ya, itu ya. Jadi ingat mulai dari putar ya, kanan kiri. Nah, kemudian ini agak ke belakang. Gitu ya. Nah, berikutnya yang keberapa ini tadi? Ketiga. Ya. Tadi ini. Nah, terus ya 3 ya. Nah, sekarang yang keempat, lihat ini. Begini. Wah ini, enak. Ya. Enak sekali ini. Ya. Nah, terus imbang. Rasakan nanti baru 3 ini aja. Enak. Tidur enak itu. Ya, itu baru 4 itu ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ya itu kita harus juga memastikan bahwa persendian kita itu namanya siatika. Yang ada di sini tadi. Itu sampai kaki itu dapat porsi. Ini siatika. Jadi di sini pusat saraf itu di sini. Ya ini ada 4 benjolan itu. Nanti coba dikerjakan. Itu harus diberi porsi. Gitu ya. Nah, terus berikutnya bagaimana? Nah, berikutnya begini. Berikutnya ya pastikan bahwa otot dada dapat porsi. Tarik belakang. Ini pastikan bahwa ini sampai terasa. Ya pokoknya gini ya. Nah, nanti saya menghindari pakai istilah-istilah yang nanti mendengar harus buka buku ya. Pokoknya nah itu ya. Nah berikutnya ini sangat penting untuk oksigen kita. Pakai nafas setelah tidur panjang-panjang.
napasnya jadi bukan langsung serot gitu ya. Yang namanya ya. Nah berikutnya turun ya. Ini ya sudah biasa. Biasanya sampai 50 kali pun bisa ya. Jangan ditiru. Guru saya ya. Belum, jangan. Yang mudah-mudah sulit masih ya. Saya beri contoh ini keadaan muslim seperti itu. Ya, jadi itu tadi. Kemudian, nah sekarang beri porsi atau di pinggir. Karena biasa ini banyak yang sudah melakukan ya. Jadi biasa. Ini harus ditimbang. Jadi kanan kiri. Ya, itu porsinya imbang. Jangan berlebihan, berarti malah sakit. Ya. Nah setelah itu turun ke bawah. Berarti ini. Coba ya, saya tunjukkan. Ini ya, ini berdiri tegak. Langsung geblak mana? Kali aja. Ayo apa mak? Latihan. Dipotong sebentar. Kira-kira untuk praktek itu dilakukan jam berapa ya? Di detik-detik jam berapa itu maksudnya? Sebaiknya. Porsinya sampai 1 seri itu setengah jam. Terus pakai kuning. Jadi setiap kali disilakan meditasi, masa meditasinya. Ya. Nah ini kalau bisa spiritualnya itu kan sambil zikir. Jadi setiap nafas yang keluar masuk sakit. Sebentar, belum jelas itu. Nah, di samping waktu yang dibutuhkan saat kapan yang terbaik untuk melakukan itu? Sore siangnya. Jadi begini, ingat kalau kita ini habis tidur, itu otot kita istirahat. Ya, pembuluh darah kita juga ini. Waktu tidurnya masih jalan, Allahu Akbar ya. Semua ini jalan, kan nggak terasa ya. Jadi semuanya itu berfungsi. Makanya kita harus tahu kapan berolahraga. Nah kalau saya biasanya dan sudah bertahun-tahun dan hasilnya ya seperti sekarang ini saya lepas obat dan sebagainya dan saya merasa alhamdulillah saya jauh dari sakit. Ya. Nah itu saya lakukan begini kebiasaan saya. Pagi habis sembahyang subuh, ya, itu biasanya ya saya mulai minum air hangat. Itu awal. Ya. Jadi begitu bangun, ya, bangun, kita duduk di tempat tidur, di tepi itu sambil berdoa syukur. Ya, bersyukurlah ya, bahwa masih bisa melihat matahari dan sebagainya. Itu kita lakukan. Saya lakukan itu. Ya, yang kedua ya itu tadi minum air hangat. Ya, jadi ternyata itu bermanfaat. Ya. Nah yang ketiga, kalau mau olahraga pastikan bahwa minum dulu.
dan perut kosong, perutnya kosong, ya. Jadi jangan makan dulu. Ya, memang baiknya kosong. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Itu untuk membakar kalori kita. Kalorinya itu kebakar, makanya kalau kita sampai berlebih, obes, berarti kalorinya bermasalah. Ya, jadi intiknya dengan outaknya itu harus seimbang. Nah itu ya, jadi itu habis itu saya porsinya antara ya, jadi waktu olahraganya itu setengah jam, terus cooling itu kira-kira 4 jam ya, sambil yang otot-otot ini biar kembali normal ya begitu. Terus habis olahraga keringat sudah mulai ini, saya biasakan minum jus. Tapi kalau yang muda-muda nggak punya masalah itu lebih baik yang nggak usah di jus. Ya, tapi buah segar. Kalau bisa jangan yang lama-lama sudah dikupas ya. Nah itu vitaminnya sudah gini. Terus, nah kesehatan itu juga perlu nutrisi. Jadi kebetulan ya, kalau fisik ya, saya ini nutrisi saya jaga. Ya makanan saya nggak ini ya, bukan karena apa-apa ya. Saya nggak punya sakit. Dan saya punya riwayat jantung. Jadi saya makannya terus terang saya kuluk. Ya, jadi saya nggak pernah merebus sayur diolah jadi apa ya, nggak pernah. Jadi sampai sekarang makanan saya itu kayak embek itu loh. Jadi saya itu apa yang saya makan ya, daun singkong, kenikir kayak gitu, tapi nggak direbus ya, jadi dikukus. Ya dikukus. Di samping itu buah-buah itu wajib. Jadi saya kalau habis olahraga itu saya pastikan bahwa perut saya itu isinya buah. Nah terus makannya kapan? Saya pernah dalam kondisi yang saya nggak mungkin makan karena saya nggak cocok ya. Ya akhirnya sampai seharian itu nggak lapar gitu. Itu memang iya begitu. Tapi jangan mencoba itu, karena banyak orang yang kalau makan nggak kuat itu karena kebiasaan. Jadi perutnya itu ini. Nah, jadi saya makannya karbohidrat saya jaga. Ya, jadi makanan yang saya anggap bermasalah nggak mungkin masuk di, karena di sini ada sirinenya. Ojo ngomplok. Ada itu keras itu, di mana itu. Nah itu yang namanya batin. Jadi kalau kita tahu bagaimana bugar, ya harus kita jalani. Mau bugar kok sembarang implok ya, nggak bisa. Pakai oleh mertua saya setiap pagi seperti itu. Itu beliau sehat sampai usia 81 meninggalnya. Ya dulu masih seperti penjenengan itu sehat seperti itu. Alhamdulillah. Itu di Kalimas ada ya Pak? Begini, saya memang dulu Kalimas ada, ya, tapi ya saya anggap cukup. Jadi saya sampai supaya energi segala itu, saya ngikutin itu, ya, dokter Ida itu dokter Ida itu. Nah, jadi itu dia, ya, sampai punya di Indonesia. Ya memang ada manfaatnya ya, tapi saya bukan pure Kalimas ada, tapi saya memang benar itu Kalimas ada. Nah itu tadi ya. Nah terus nanti habis ini sholat dulu ya. Ya tapi ini saya lanjutkan sedikit ya, jauh ya, karena diputus nanti apa lagi? Ini sudah mulai anget ya. Jadi begini, tadi sampai di mana ya?